Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda siswa kelas 10 elektronika dalam pelajaran kita dasar-dasar teknik elektronika, masih dalam topik proses bisnis, manufaktur, dan rekayasa elektronika. Di mana pada elemen ketiga kita membahas materi profesi dan kewirausahaan. Ananda semua, tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami profesi dan kewirausahaan atau job profile dan technopreneurship, bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Yang ketiga, memahami kondisi dunia kerja bidang manufaktur dan rekayasa elektronika dalam rangka membangun visi dan passion. Dan yang keempat, nantinya kita merancang proyek sederhana sebagai simulasi dalam proyek kewirausahaan di bidang elektronika. Ananda semua, pada pelajaran kita, peta konsepnya, yang pertama itu topik pelajaran kita itu adalah profesi dan kewirausahaan, atau tadi dikatakan job profile dan technopreneur, serta peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa. Kemudian ada 4 materi. Yang pertama, profil kewirausahaan atau job profile technopreneurship elektronika. Yang kedua, peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa. Yang ketiga, pengenalan dunia usaha. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek nyata atau simulasi kewirausahaan. Anda semua, kita masuk yang pertama, profil kewirausahaan atau tadi dikatakan job profile dan technopreneurship. Baiklah Ananda semua, pertanyaannya sebelum kita lanjutkan, coba Ananda bayangkan. Setelah Ananda nanti tamat di sekolah kita di SMK Negeri 2 Solo, kira-kira masa depan Anda pilih. Apakah yang pertama itu bekerja di bidang elektronika, atau kedua lanjut kuliah saja, atau yang ketiga alternatif berwirausaha. Baik Ananda semua, sesuai dengan topik pelajaran kita, kita memfokuskan tentang perencanaan usaha dan jasa profesionalisme. Nah, kalau dalam materi perencanaan usaha dan jasa profesionalisme, ini program yang mempersiapkan dunia kerja, direncanakan dengan tujuan yang terukur, kerangka waktunya tepat. Ini mempersiapkan masa depan setelah anak-anak lulus sekolah menengah kejuruan. Jadi tadi disampaikan ada 3 pilihan. Yang pertama, bisa pilihan untuk bekerja. Kalau Anda mau memilih untuk bekerja, kita harus persiapkan skill selama belajar. Skill itu adalah keterampilan, kompetensi. Kemudian mengikuti program sertifikasi profesi. Nanti akan ada uji kompetensi kalian atau UKK. Kemudian juga mengikuti program praktek kerja lapangan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan diri sendiri
dengan sikap kerja yang baik. Jadi Ananda, semuanya sikap kerja inilah yang harus kita tanam mulai sekarang. Kalau Ananda ingin melanjutkan pilihan kuliah, pilihan kedua, ini persiapkan saja ilmu pengetahuan, kemudian pilihlah program keahlian yang sesuai dengan minat dan bakat Ananda. Kemudian yang ketiga, Ananda ini pilihan yang sangat unggul, pilihan berwirausaha. Kalau kita memilih berwirausaha, kita susun rencana bisnis atau usaha yang akan kita. Kemudian persiapkan modal kerja. Kemudian yang ketiga, kita rintis jaringan kerja sama dengan pihak lain. Jadi ini adalah inti-inti atau poin-poin dalam perencanaan usaha atau profesionalisme Ananda. Silakan Ananda simak dan silakan Ananda kembangkan. Kemudian yang kedua, jasa profesi dan profesionalisme. Bisa saja nanti kita bekerja dalam layanan jasa. Ini adalah aktivitas atau kegiatan yang tidak berwujud, tidak nampak, dapat diidentifikasi dan dapat direncanakan untuk mencapai kepuasan langganan. Seperti kita jasa perbaikan perangkat elektronika. Mungkin kalau contoh sederhana, handphone pelanggan rusak. Kemudian bagaimana nanti kita memperbaikinya sehingga nanti pelanggan kita puas. Kemudian profesionalisme dalam komitmen para profesional dalam menjalankan profesinya. Komitmen ini tercermin dalam kebanggaan profesionalnya, upaya yang terus-menerus untuk mengembangkan keterampilannya. Ini maksudnya profesionalisme ini profesi kita, komitmen tanggung jawab kita sebagai profesional menjalankan profesi. Seperti tadi, kalau kita memilih profesi bidang jasa perbaikan elektronika, kita bangga dengan profesi kita dalam pekerjaan perbaikan elektronika. Dan kita juga harus meningkatkan perkembangan keterampilan kita. Karena Anda lihat seperti ponsel itu dari tahun ke tahun semakin berkembang. Kalau kita tidak mengembangkan keterampilan kita, tentu saja kita akan tidak bisa menyesuaikan pekerjaan selanjutnya. Tentu saja kita akan menganggur. Jadi Ananda, itulah pentingnya komitmen profesional kita. Kemudian yang selanjutnya, Ananda lihat uang. Ini yang maksudnya adalah peluang usaha manufaktur elektronik. Jadi kalau peluang itu akan ada uang itu nantinya untuk kita Ananda. Baiklah, sesuai dengan program keahlian kita teknik elektronika, perusahaan manufaktur atau pabrik adalah unit usaha yang mengolah mesin, peralatan, tenaga kerja dalam proses antara mengubah dari bahan mentah menjadi produk jadi, sehingga nantinya memiliki nilai pasar, artinya produk itu bisa dijual. Proses dan langkah yang dilakukan dalam operasi manufaktur atau pekerjaan pabrik tadi dilakukan dengan mengacu standar operating procedure. Itu istilahnya SOP. Jadi ada standar-standar operasi tertentu yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja. Proses manufaktur ini mencakup perakitan komponen sampai menjadi produk. Jadi, lihat pada gambar ini merakit produknya sampai nanti, katakan ini dia membuat TV, mulai komponen-komponen dirakit, nanti produknya sampai TV. Ini sebagai salah satu perusahaan manufaktur bidang elektronika. Kemudian yang ketiga, materi kita adalah rekayasa elektronika serta dunia kerja di industri manufaktur. Jadi kalau yang bidang elektronika itu sudah dikatakan rekayasa. Rekayasa itu
Apa yang dikatakan rekayasa elektronik? Anda lihat. Rekayasa elektronik adalah satu teknik yang berhubungan dengan berbagai macam material dan konfigurasi atau struktur yang bisa mengatur aliran arus listrik. Pekerjaan rekayasa elektronika praktis berarti pekerjaan teknik yang melibatkan berbagai bahan sederhana yang dapat mengatur aliran arus listrik. Ada banyak produk yang dapat dibuat dari rekayasa elektronika praktis. Ini contoh running LED. Mungkin yang sama-sama kita lihat ini tanggal, kemudian harinya, jamnya. Kemudian di sekolah kita juga ada selamat datang di SMK Negeri 2 Solo. Ini berjalan. Atau di masjid-masjid anak-anak juga lihat jadwal salat. Ini bisa merupakan salah satu rekayasa elektronik. Silakan Anda pikir kira-kira contoh yang lain seperti apa. Kemudian Anda semuanya perlu kita perhatikan bahwa kalau nanti kita memilih profesi wirausaha, kita harus membentuk sikap wirausaha dalam membangun vision dan passion pada pembelajaran berbasis proyek. Silakan Anda lihat itu apa itu vision dan apa itu passion. Nanti kita diskusikan ya. Baik. Kita lanjut dulu materi kita. Yang inti-intinya kita presentasikan. Jadi Anda semua dari berbagai referensi ada menjelaskan 12 karakter wirausaha yang sukses. Jadi Anda semua nanti silahkan pelajari 12 karakter wirausaha ini agar nantinya pada masa depannya Anda menjadi wirausaha yang sukses. Baik, yang pertama yang sifatnya harus dimiliki disiplin. Jadi ini kita bacakan inti-intinya, silahkan nanti Anda lihat kira-kira itu apa yang terkait disiplin. Kemudian komitmen tinggi, kemudian kejujuran, yang keempat inovasi, yang kelima mandiri, yang keenam realistis. Kemudian yang selanjutnya ada 6 lagi, yang ketujuh itu adalah percaya diri. Kemudian yang ke-8 kerja keras, yang ke-9 pengambilan risiko, yang ke-11 keoriginalan, yang ke-10 dulu ya, kepemimpinan, baru yang ke-11 keoriginalan, yang ke-12 berorientasi masa depan. Ini yang sambungannya sebelumnya. Jadi Anda semua 12 karakter usaha ini harus kita bangun mulai sekarang, harus kita latih mulai sekarang. Jadi Anda pelajari, Anda diskusikan kira-kira seperti apa 12 daripada karakter wirausaha. Baik, Anda semua, ada juga yang bertanya ya, kalau kita milih jadi wirausaha ini apa ada ruginya enggak? Coba kita lihat. Memang kenyataannya berdasarkan pengalaman itu ada 2 kerugian wirausaha. Yang pertama, jam kerja cukup panjang, tidak teratur. Jadi kalau kita punya satu order pekerjaan katakanlah itu bidang perbaikan elektronika ponsel tadi, ini kalau pekerjaannya banyak, tentu saja waktunya banyak dan ini harus lembur. Jadi waktunya panjang dan tidak diatur, kan sekarang tidak ada. Kemudian risiko dan tanggung jawab luas. Jadi ini kita harus berhasil, katakanlah memperbaiki handphone tadi. Kalau seandainya jatuh oleh kita pecah, ya itu tanggung jawab kita. Jadi ada 2 poin yang perlu kita ketahui, jam kerja yang cukup panjang, kemudian risiko tanggung jawab yang luas. Tapi Anda tidak usah cemas, banyak keuntungan berwirausaha. Jadi ini kira-kira apa ya untung dari wirausaha.
Nah, ini sebagian kita bahas ya Ananda. Yang pertama itu dapat memilih bidang bisnis berdasarkan minat dan bakat. Jadi minat Anda apakah bidang ponsel saja, bidang televisi saja, atau bidang game atau lain-lainnya. Nah, ini keuntungan bisnis bisa kita nikmati sendiri. Nah, jadi semua keuntungan bisa kita nikmati sendiri. Artinya kita yang jadi bosnya, kita yang mengatur waktu dan lain-lainnya. Dan tentu saja nanti keuntungannya kita memperoleh kepuasan sendiri, kebanggaan sendiri. Jadi Ananda banyak ini alumni-alumni kita yang siswa SMK Teknik Elektronika, SMK 2 sudah sukses dari berwirausaha di Kota Solo ini aja. Kalau Bapak Ibu gurunya kendaraannya masih repo, mereka sudah ada yang punya Innova Avanza dan rumahnya cukup bagus juga. Jadi inilah yang istilahnya keuntungan bisnis yang bisa dinikmati dari berwirausaha. Ananda semua, ini materi kita simulasi proyek kewirausahaan di bidang elektronika. Ini apa maksudnya? Jadi kita mengetahui bahwa produk elektronika banyak yang dikendalikan secara otomatis, bisa ditemukan pada peralatan rumah tangga atau pada produk industri inovatif atau produk elektronik yang nantinya memainkan peran penting dalam industri ringan. Contoh produk yang bisa dikembangkan, ini misalnya macam-macam jenis produk elektronika dengan kendali otomatis. Seperti sekarang itu mematikan lampu itu dengan misalnya dengan HP, peralatan rumah tangga dari HP. Begitu juga misalnya kalau kita di rumah kita punya CCTV, kita melihat dari jauh, bisa kendalikan dari jauh. Kemudian yang lebih canggihnya produk elektronika otomatis menggunakan robot. Ini peluang-peluang proyek bidang elektronika kita ya Ananda. Kemudian manfaatnya seperti apa? Manfaat produk elektronika apabila kita kendalikan dengan otomatis. Ini produk elektronika terkontrol secara otomatis dapat meningkatkan kualitas. Ini meningkatkan produktivitas, meningkatkan keamanan, ini konsistensi dalam proses manufaktur. Jadi Anda lihat mungkin yang salah satu sederhananya dalam bidang elektronika misalnya ada pengambilan video dengan drone itu. Kalau dulu harus dengan pesawat, sekarang kita pengontrolnya dengan HP aja. Nanti bisa drone-nya terbang, bisa menggambar-gambar rekaman video. Ini salah satu contoh kendala-kendala otomatis yang sederhana. Silakan Anda nanti berdiskusi dengan teman-temannya, kira-kira apa lagi contoh produk elektronik yang bisa dikontrol secara otomatis. Baiklah Anda semua, pada materi kita ini kita bahas salah satu profil pengusaha sukses. Mungkin Anda pernah mendengar nama Sandiaga Uno. Dia pernah menjabat wakil gubernur DKI Jakarta dan juga sekarang menjadi Menteri Pariwisata. Dia juga merupakan ekonomi kreatif dan pengusaha sukses. Pada periode sebelumnya malah pernah menjadi calon wakil presiden. Kita lihat ya, ini ada wawancara dengan Bapak Sandiaga Uno. There's no shortcut to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal. Denominator to success. Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal. Bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain. Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah etos kerjanya terhadap kerja keras itu. Begitu saya menjadi profesional pegawai, saya usahakan saya orang yang paling pertama ada di kantor.
Jadi kadang-kadang datangnya bareng-bareng sama office boy yang bersih-bersihin. Itu saya nunggu sampai pintunya dibuka masuk kantor. Waktu itu saya masih jadi profesional. Ada beberapa teman-teman nanya, wah rajin banget sih cari muka ya, pengen cepet naik pangkat ya. Enggak, saya bilang ini adalah wujud daripada hard work. Kerja keras itu adalah datang tepat waktu, malah sebelum kantor dibuka itu sudah ada. There's Ananda semua, selanjutnya ini ada kita rangkum sedikit profesional teknik elektronika, kemudian juga wirausaha teknik elektronika. Yang pertama itu kalau profesional teknik elektronika melakukan desain sistem elektronika untuk perangkat bisa saja medis nih, kesehatan, industri, atau bisa kendaraan otomotif yang mempunyai rangkaian elektronika. Kemudian bisa saja sebagai profesional teknik elektronika mengembangkan komponen elektronika baru atau meningkatkan teknologi yang ada. Kemudian yang ketiga, bekerja dalam tim untuk merancang, membangun sistem kontrol otomatis di pabrik atau instalasi industri manufacturing lainnya. Jadi Nanda ini teknik elektronika bisa memelihara dan memperbaiki perangkat elektronik, apakah komputer, ponsel, atau peralatan elektronik rumah tangga. Kemudian Anda yang selanjutnya itu bisa bekerja menganalisis data untuk menemukan solusi teknis dan memastikan keadaan sistem elektronika. Ini bidang komputer nih. Kemudian menyusun dokumentasi teknis seperti spesifikasi, desain, laporan, dan pengujian. Kemudian bagaimana kalau kita berwirausaha teknik elektronika? Ini yang pertama, kita bisa mendirikan perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan penjualan perangkat teknik elektronik. Jadi kita jadi pengusaha ini teknologi ya. Kemudian kita membuat startup untuk merancang dan memproduksi perangkat IoT, Internet of Things, untuk rumah pintar. Kemudian juga kita menyediakan layanan konsultasi, kita sebagai konsultan ya bagi individu atau perusahaan dalam memilih atau mengimplementasikan teknologi elektronika terbaru. Jadi dengan ilmu Nanda nantinya sebagai konsultan. Ini ada alumni kita di Padang, di tempat PKL, ada sebagai konsultan membuat produk-produk teknik elektronika praktis bidang elektronika industri. Ini alumni kita. Kemudian mendirikan bengkel perbaikan elektronik yang juga menjual komponen dan perangkat elektronik. Jadi ini sejalan nih, selain kita menjual komponen, kita juga perbaikan elektronik. Jadi kalau ada kerusakannya, kita tidak membeli di perusahaan lain, di tempat kita saja sudah kita sediakan. Kemudian yang selanjutnya, menciptakan platform e-commerce khusus untuk penjualan perangkat komponen elektronika. Ini yang memanfaatkan teknologi ini, platform e-commerce. Ini banyak ini, yang paling sederhana itu mungkin Anda lihat ada Shopee dan lain-lainnya. Sebenarnya juga bisa memanfaatkan media sosial, Facebook, WA, TikTok, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan inovasi terbaru bidang elektronika, mendirikan laboratorium riset untuk eksperimen dan pengembangan ini. Ini kira-kira profil yang akan kita pelajari. Baik Anandana, terima kasih. Mari kita berdiskusi. Ini tugas yang pertama kita itu, ini nanti kami akan berikan modul berbasis teks. Silakan Anda baca. Ini tugas ini nanti ada 5 macam untuk minggu pertama. Ini nanti share melalui ponsel Anda, dan ini untuk minggu selanjutnya. Baik Anda, demikian kita cukupkan dulu. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.